Hai semuanya. Hari ini aku mau live sama Peduli Sehat. Peduli Sehat itu adalah platform yang selama ini ngebantu aku mengalokasikan dana donasi ke mereka yang membutuhkan, dan alhamdulillah udah lebih dari 40 lokasi yang udah mendapatkan bantuan. Terima kasih buat kalian yang udah mendonasi, karena rumah singgah, yayasan, tempat ibadah semuanya alhamdulillah udah mendapatkan bantuan dari kalian juga lewat platform Peduli Sehat. Nah, sekarang aku mau ngobrol-ngobrol sama Peduli Sehat, sama kalian yang udah berdonasi. Oke. Mana ya Peduli Sehat ya? Kalian juga boleh nanya-nanya. Oh, ini dia. Kita waiting for Peduli Sehat. Gimana puasa kalian? Udah berapa jus? Aku minggu depan UTS. Halo Kak Prilly. Hai. Halo, aduh seneng banget nih akhirnya bisa ngobrol secara langsung sama Kak Prilly. Nggak langsung sih sebenarnya ya. Ini kita masih Iya terhalang sih. oleh jarak. Oleh live Instagram bener-bener. Gimana nih kabarnya Kak Prilly? Alhamdulillah baik, puasanya lancar sekarang ini. Ya walaupun sebenarnya jujur kangen banget ya kita acara-acara bukber, ngumpul-ngumpul semuanya. Cuma ya mau gimana lagi. Iya sih, pasti. Oh ya, aku juga sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banget sama Kak Prilly atas penggalangan dananya untuk COVID-19 kemarin, dan sudah terkumpul 86 juta dan sudah didistribusikan bantuannya berupa Corona Care Package dan juga sembako ke 49 lokasi. Nah, gimana nih Kak Prilly tanggapannya? Aduh, sorry. Ini dia adalah halangan ngobrol lewat Instagram. Bener. Harus ditaruh stay gitu. Aku sih seneng banget ya, karena kan alhamdulillah banget itu kamu ngajak aku untuk donasi lewat Peduli Sehat. Pas banget aku baru pulang dari Amerika, dan posisinya aku memang sedang isolasi diri selama 14 hari karena aku dari negara yang terjangkit kan, dan pada saat itu kondisi aku juga sedang tidak sehat. Nah, terus pas pulang ke Indonesia lumayan kaget banget sama keadaan COVID-19 yang penyebarannya benar-benar cepet banget gitu kan. Terus nggak nyangka gitu, baru senang-senang kemarin di Amerika, terus tiba-tiba pas pulang udah kayak panik gitu semua orang, dan udah banyak banget orang-orang yang pada saat itu belum banyak ya, belum banyak yang uh, melakukan penggalangan dana gitu, baru beberapa orang aja gitu, dan akhirnya aku ngerasa kayaknya aku juga perlu nih memanfaatkan platform aku untuk berbuat kebaikan untuk orang-orang yang memerlukan gitu. As I always say gitu, social media is to impact, not to impress gitu. Makanya kemarin pas kamu ngajakin, aku langsung mau banget. Dan aku rasa memang that's the right thing to do gitu for us yang masih bisa di rumah makan makanan yang enak untuk ngebantu yang lain gitu. Karena sampai sekarang pun jujur banget, aku nih setiap buka puasa terus makan makanan yang cukup, aku rasa bersalah karena kayak ya ampun, ya bersyukur dan berterima kasih banget sama Allah gitu, aku bisa masih masih bisa makan enak buka puasa, masih bisa tinggal di rumah yang nyaman gitu. Di luar sana banyak banget orang yang nggak bisa kayak kayak kita gitu. Tapi ya akhirnya bisa menggerakkan hati kita ya untuk terus saling membantu gitu. Iya sih, bener. Nah, berarti waktu itu kan Kak Prilly kan abis dari Amerika. Nah, apa yang Kak Prilly lakukan setelah dari Amerika selain isolasi mandiri? Yang pasti aku ke dokter karena uh, pas aku pulang dari Amerika, ini sih sebenarnya aku nggak pernah bilang-bilang ke siapa-siapa. Aku flu, aku flu berat. Jadi pulang dari Amerika aku flu berat dan ya punya simptom yang mirip sama COVID-19 gitu. Cuma aku bukan tipe orang yang panik karena we don't need to panic gitu. Kita cuma butuh waspada, tapi kita nggak boleh panik berlebihan yang akhirnya malah menurunin imun tubuh kita gitu. Jadinya aku flu, aku demam. Akhirnya aku langsung pulang dari Amerika, besoknya aku langsung ke dokter. Dan alhamdulillah aku hanya flu biasa karena perubahan suhu. Jadi pas aku ke Amerika kemarin, itu tiba-tiba dingin banget. Dan aku nggak bawa baju untuk cuaca dingin. Karena aku udah 2 kali ke LA,
di sana panas-panas aja gitu kan, ya kayak di Jakarta aja gitu. Ternyata malah dingin banget dan aku pakai baju kemeja tipis, pakai celana pendek, jadinya kayak akhirnya aku ternyata sakit flu karena perubahan suhu, bukan karena COVID, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sih. Tapi walaupun begitu, it's important for me to isolate myself gitu. Walaupun aku bukan COVID, tapi aku jatuhnya karena punya ciri-ciri yang mirip, jadi dalam pengawasan juga kan aku, jangan sampai aku keluar rumah karena imun tubuh aku yang turun, yang tadinya negatif jadi positif gitu karena kondisi aku yang ini. Jadi aku isolate myself, terus juga aku udah langsung mulai beli hand sanitizers yang tadinya aku lumayan agak cuek ya soal itu gitu. Aku akhirnya beli hand sanitizer, terus aku juga general cleaning di rumah tuh, disemprot disinfektan, terus pakai masker. Pasti Jadi ya. walaupun aku udah negatif COVID, tapi kalau kata dokter lebih baik kita ngerasa diri kita positif supaya kita lebih waspada sama diri kita. Jadi karena banyak banget anak-anak muda yang nggak ngerasa apa-apa, nggak ada simptom apa-apa, tapi ternyata udah tertular gitu. Pas di rapid test ternyata udah tertular. Karena sebenarnya virus itu cuma nempel aja di tubuh kita gitu. Jadi kita sebagai pembawa virus yang nanti bisa kita tularin ke orang-orang yang orang tua atau orang-orang yang imun tubuhnya lemah gitu. Jadi aku selalu waspada, ngerasa diri aku kayak udah anggap aja diri aku amit-amit sakit, jadi aku menjaga diri aku tuh lebih gitu. Dan aku juga di rumah kan masih ada mama papa dan mereka kan usianya di atas 40 tahun. Usia di atas 40 tahun kan yang resikonya lebih tinggi ya terkena COVID. Bisa terkena simptomnya lebih parah gitu. Jadi aku juga menjaga diri aku, menjaga kebersihan. Walaupun kita nggak di rumah, walaupun kita di rumah aja, mandi kalau bisa tuh sehari 2 kali. Ya ampun. Jadi kayak bener-bener jaga kebersihan. Dan aku kalau terima orang di rumah, karena aku kan baru pindahan, jadi banyak banget aku kadang suka nerima tukang untuk pasang ini pasang itu gitu. Itu benar-benar setiap habis ada tamu, rumah aku disemprot gitu ya. Juga seharusnya, apalagi kalau ada paket datang, itu juga agak khawatir. Iya, paketnya disemprot. Banyak banget kan paket datang, jadi disemprot semuanya. Terus aku kan juga lusa aku mau launching produk baruku, itu semua produknya kan datang dari luar negeri. Itu disemprot juga, di general cleaning semua bungkusnya, plastiknya, jadi benar-benar make sure kalau semua barang yang ada di rumah itu aman, bersih gitu. Iya, betul. Aku setuju banget sih. Terus juga aku juga mau ucapin makasih nih sama Kak Prilly dan juga Nuna Judes, karena kemarin kita sudah membagikan makanan untuk berbuka puasa kepada Rumah Singgah RSCM dan juga Yayasan Benih Kebajikan Al Hashim. Dan juga hari ini Nuna Judes dan juga Peduli Sehat akan membagikan juga nih makanan berbuka untuk Rumah Sakit Murni ASI dan juga Rumah Sakit Bella Bekasi. Dan semoga aja sih maksudnya untuk yang bagi-bagi makanan berbuka ini sama Nuna Judes bisa rutin sih. Aku sih pengennya kayak gitu sih. Amin. Kita juga banget kalau misalnya bisa ikut berpartisipasi. Karena aku juga pasti karyawan aku juga senang banget karena mereka itu numpuk di satu tempat. Karena aku nggak merumahkan mereka kan, semuanya masih tetap kita pekerjakan. Padahal kita itu buka cuma online doang gitu. Memang sih kita online ada 5 gitu, ada 5 titik, ada 6 titik. Nah, tapi kan karena dapurnya online, jadi sebenarnya tidak perlu begitu banyak karyawan kan. Cuma karena kita nggak memulangkan mereka, jadi tetap mereka kerja gitu. Nah, karena ada kegiatan peduli sehat, jadinya mereka pasti seneng nyiapin. Ada yang disiapin dalam jumlah banyak gitu loh. Jadinya mereka juga pasti seneng masuk, tapi nggak gaji buta gitu ya, tetap kerja. Gitu. Ada kerjaan juga, iya sih, bener-bener. Makanya thank you banget. Iya, sama-sama sih pastinya. Terus juga aku juga mau info ini untuk yang udah join live kita, kalian boleh ya langsung aja kalau misalkan mau nanya-nanya sama Kak Prilly, dan aku juga mau bagi-bagi tumbler nih untuk 5 orang untuk yang pertanyaan paling menarik. Nanti aku baca-bacain pertanyaannya pastinya. Okay. Jadi buat kalian yang mau nanya silahkan tanya, nanti akan dapat hadiah tumbler dari Peduli Sehat. Ini aku langsung baca ini ya, question box ya. Question box ya masih ada.
Aku mau tanya, Pril, kalau misalnya di sekitarmu ada pengidap COVID-19, apa reaksimu terhadapnya? Oke, ini aku banyak banget baca berita ya, orang yang terkena COVID-19 itu malah jadi minder dan kabur. Ada beberapa yang kabur, nggak mau ke rumah sakit, nggak mau diperiksa. Malah ada aku baca berita ya, correct me if I'm wrong, mungkin aku salah, karena kan aku nggak tahu. Ada yang terkena COVID-19, udah tahu dia positif, malah pulang ke rumah orang tuanya sungkeman. Hah? Oh ya kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya banyak banget orang yang nggak tersosialisasi dengan baik gitu ya. Sehingga orang yang terkena COVID-19 itu jadinya kayak kesannya aib banget gitu. Padahal enggak gitu. Jadi kalau misalnya sampai di sekitar aku ada pengidap COVID-19, yang pasti kita harus semangatin dia. Karena jangan sampai mentalnya dia itu drop. Karena kalau mentalnya drop, imun tubuhnya drop, nggak bisa ngelawan itu virus untuk keluar gitu. Jadi yang pasti kita semangatin, kita kasih mereka pengetahuan gitu. Kayak misalnya virus itu hidup 14 hari. Jadi selama 14 hari itu kita harus maksimal membangkitkan imun tubuh kita supaya bisa dilawan virusnya gitu. Dengan cara isolasi diri supaya nggak makin banyak orang yang tertular, itu yang paling penting. Bersih-bersih, cuci tangan, pakai hand sanitizer, mandi, makan makanan yang bergizi, that's very important. Makan sayuran apa segala macam. Terus kalau memang kondisinya memungkinkan untuk dia workout, untuk olahraga supaya imun tubuhnya bangkit lagi dan istirahat gitu. Jadi benar-benar istirahat, bangkitin imun tubuhnya dengan cara istirahat juga gitu. Jadi kalau misalnya sampai di sekitar aku ada yang terkena gitu COVID-19 ya, aku nggak akan mengucilkan dia, justru aku akan kasih dia informasi Semangat ya. semangat dan jangan panik gitu. Apalagi kalau yang terkena seumuran itu udah bukan udah pasti sih, cuma resiko dia untuk sesek atau apa itu kan kecil banget ya, karena angka kematian itu di umur di atas di atas 40-50. Nah kalau di seumuran kita justru takutnya carrier gitu, jadi yang paling penting adalah isolate yourself gitu. Jadi aku sih nggak akan membuat dia tambah panik, tapi kita informasiin supaya dia nggak berkecil hati dan mau dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi kalau untuk dari Kak Prilly sendiri, apa sih persiapannya untuk di rumah dan juga untuk diri dalam menjaga corona ini? Apakah minum vitamin, terus kayak minum-minum kayak jamu-jamuan gitu? Aku sih jujur aku emang suka jamu ya, jadi aku emang pesan beberapa gitu. Aku pesan pon-pon, tapi inget banget jamu itu tidak menyembuhkan virus ya. Ini jangan sampai gara-gara aku ngomong minum jamu terus mereka dipikirnya jamu tuh bisa menyembuhkan virus. Jamu itu ngebuat badan kita lebih segar, jadinya imun tubuh kita kan juga lebih baik gitu. Terus kan untuk masalah cewek kalau misalnya lagi datang bulan apa, biasanya kalau minum jamu kan rasanya lebih segar lagi gitu. Jadi aku emang mengkonsumsi jamu karena emang aku suka. Jadi aku makan pon-pon, asam gitu-gitu. Terus aku juga minum vitamin untuk imun tubuh gitu. Jadi aku minum vitamin yang untuk membangkitkan imun tubuh dan aku campur biasanya sama vitamin C. Jadi aku campur sama vitamin C, terus ntar besoknya imun tubuh, besoknya vitamin C. Kadang aku campur juga sama madu. Jadi apalagi lagi puasa gini kan kita perlu banget asupan gula alami kan. Jadi apalagi aku nggak mengkonsumsi gula, jadi aku gantinya sama madu. Jadi kayak sahur minum madu, minum vitamin gitu. Jadi persiapannya gitu sih sebenarnya. Oke. Tapi ngaruh banget gak sih Kak, apa nih pandemi ini tuh sama pekerjaan Kak Prilly ini? Wah, ngaruhnya sih banget ya. Ngaruhnya tuh banget. Karena aku kan emang ada beberapa pekerjaan yang aku lakukan secara online seperti launching produk, ngurusin aku itu masih bisa kita kontrol secara online. Tapi aku kan juga pekerja lapangan, aku syuting, terus aku juga launching buku yang harusnya launching buku itu kita roadshow keluar kota rencananya. Nah, nggak bisa berarti roadshow. Terus aku juga memproduseri film, itu juga harus dipikirin banget gimana itu caranya syutingnya ya di saat seperti ini. Bahkan aku juga udah ada rencana liburan Oktober nanti untuk ulang tahun aku. Jadi kayak aduh itu semua udah menjadi impian aja gitu. Yang pasti syuting nggak bisa dijalanin dulu, harus kita hold dulu jadwalnya karena yang nggak tahu sampai kapan. Karena syuting film itu kan nggak bisa dikit krunya, pasti banyak untuk ngatur lighting, untuk ngatur set, untuk ngatur apa, pemainnya juga lebih banyak daripada syuting di TV atau syuting sinetron gitu.
Terus launching buku yang pasti nggak bisa, jadi aku launchingnya secara online juga kemarin, pre-order dan segala macam. Tapi kita nggak bisa ngadain kayak grand launching kayak waktu itu buku pertama, dan nggak bisa roadshow juga. Mungkin jadinya roadshow dan grand launchingnya susulan ya. Terus launching produk segala macam semuanya dilakukan via live. Cara live, iya betul. Itu yang aku lakukan kemarin. Aku launching koleksi emasku live. Aku lusa mau launching produk bajuku akan live juga gitu. Jadi benar-benar semuanya memanfaatkan teknologi development gitu akhirnya. Jadi ya ada pekerjaan yang masih bisa lancar, tapi ada juga pekerjaan yang nggak bisa sama sekali dilanjutin gitu. Jadi ya sebenarnya sedih banget, dan aku nggak ngerti deh itu nanti Oktober aku masih bisa liburan atau enggak ya, karena pastinya kalau misalnya pun Oktober sudah selesai COVID, tapi kan kita lagi masa pemulihan ya, nggak mungkin bisa langsung jalan, dan belum tentu Oktober itu jadwalnya jadi bisa karena banyak yang ke ini kan juga, iya resio juga. Ketunda gitu. Jadi kayak ya probably kita bisa make it up next year ya. Iya, oke. Oh ya, aku juga mau ucapin nih selamat juga atas launching buku Ruang Tengah Ingatannya, Thank Kak you. Prilly. Iya, Kak. Nah, boleh nggak sih diceritain kenapa bisa sampai buat buku itu, dan buku itu tuh tentang apa sih isinya? Tentang kebucinan aku sih sebenarnya. Jadi kayak Cewek ya, mungkin biasa. aku tuh gimana ya? I'm a very romantic, I guess. Aku tuh nggak kelihatan. Jadi gini, aku nggak pernah kelihatan sama social media or public private life aku sebenarnya seperti apa gitu. Karena sebenarnya yang aku posting itu ya keseharian aku biasa, kerjaan aku, dan segala macam gitu yang aku perlu promosiin di social media. But when it becomes about my relationship, atau aku deket sama siapa dan bla bla bla, itu kayaknya it's impossible for me to post about that gitu. Kecuali kalau udah relationship, orang udah terlanjur tahu, mungkin sekali-sekali aku posting kayak that's okay gitu. Tapi kemarin pun pas aku relationship, aku memutuskan untuk I cut down anything, I cut down everything, kayak bener-bener nggak mau posting apapun sampai aku hapus-hapusin dan segala macam gitu. Karena toxic buat aku for people to know about my personal life gitu kan. Misalnya sebenarnya aku ada gitu deket sama orang ya, nggak mungkin aku posting lagi jalan sama dia, tuh nggak mungkin banget. Nah, akhirnya aku menyalurkan itu semua cuma bisa lewat puisi gitu. Jadi aku menyalurkan rasa aku itu lewat puisi, and I think it's better dan aku menyalurkan itu lewat caption Instagram atau foto yang bisa jadi itu fake juga sebenarnya gitu kan. Kayak not everything in social media itu kan real juga, dari caption, foto segala macam. Jadi aku mikir apa sih yang nggak toxic buat aku gitu, untuk aku ngasih tahu perasaan aku gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk lewat puisi. By the way, ada teman aku, Jovanka Ili, I love you Jovanka. Jadi kayak akhirnya dan karena aku suka nulis puisi, akhirnya aku kayak curhat lewat puisi. Dan kenapa aku lewat puisi? Karena puisi itu paling aman. Kalau misalnya novel kan kita harus nyeritain semuanya gitu kan. Kalau puisi kan abu-abu gitu. Jadi orang juga ambigu ya. Jadi orang juga nggak, siapa nih? Orang juga nggak akan tahu. Makanya aku kayak ya udah deh, daripada aku melampiaskan perasaan aku di sosial media yang bakalan toxic buat aku, dan ngapain juga sih kita ngumbar-ngumbar masalah pribadi kita di sosial media, mendingan aku bukan ngumbar sih, mendingan aku tuangkan perasaan aku lewat karya yang masih bisa orang manfaatin, yang masih bisa menjadi inspirasi buat orang. Siapa tahu dengan baca buku aku, orang jadi ikutan pengen nulis juga dan segala macam. Nah, itu sebenarnya latar belakang kenapa aku nulis buku ketiga ini gitu. Sesimpel aku emang pengen curhat aja lewat puisi gitu. Oke, terus berarti kalau untuk semuanya yang pengen tahu lebih lengkap nih ceritanya, bisa beli di mana nih Kak bukunya? Tersedia di banyak banget sebenarnya di online bookstore. Mungkin kalian bisa cari aja di e-commerce Ruang Tengah Ingatan gitu. Nanti biasanya akan muncul online bookstore yang emang ngejual gitu. Atau bisa buka Instagramnya di Panas Dalam Publishing. Di situ ada semua informasinya. Tapi mohon maaf banget kalau nggak kebagian karena kita nggak bisa cetak ulang lagi. Jadi belum bisa cetak ulang kan. Jadi ya udah, kayak mungkin sisanya nggak tahu udah tinggal berapa. Iya. Oke deh. Oke, berarti sekarang aku juga mau bacain
beberapa pertanyaan yang udah aku tulis nih. Ada dari Fariza Dian. Kak Pril, gimana sih caranya sukses, bisa sukses sekarang? Wah, kalau ceritain gimana caranya bisa kayak sekarang, itu panjang ya, nggak habis-habis gitu. Yang pasti sih, I've been through a lot of dark moments yang kayak aku bisa ada di sini nggak instan gitu loh. Aku bisa ada di sini ya karena berjuang dari kecil. Aku dari 13 tahun kan aku udah kerja gitu. Udah masuk di dunia entertainment. Awalnya aku acara anak-anak, terus aku nge-host acara masak, abis itu baru ditawarin sinetron gitu. Jadi emang dari kecil tuh aku udah sacrifice my childhood untuk bekerja gitu dan sacrifice my education segala macam karena kan sekolahnya juga nggak bisa normal kayak yang lain kan. Aku homeschooling gitu. Dan terus mengalami berbagai macam pemberitaan yang nggak enak, terus juga Iya. terus juga gimana ya orang yang nggak punya cita-cita jadi artis tiba-tiba kerja di entertainment industry yang very tough dan akhirnya harus kaget gitu untuk ngelihat ih kok gue dibully sih perasaan gue nggak salah apa-apa gitu kan ih kok gue diberitain ini sih perasaan gue gak ngapa-ngapain nah itu yang ngebuat trauma juga tapi Ini juga hal-hal itu pasti ya. tapi itu proses pendewasaan sih ya jadinya bisa kayak sekarang jadi sebenarnya banyak banget momen-momen yang nggak enak sih untuk bisa kayak sekarang cuma momen-momen gak enak itulah yang ngebangun mental aku gitu untuk bisa bertahan di kayak sekarang yang paling penting sih work hard and play hard mungkin bagi orang yang work hard and play hard kalau aku nggak ada play hard sama sekali aku work hard and Pray. play hard jadi selain apa namanya selain kerja keras tapi juga doa yang keras juga gitu. Iya sih benar-benar. Ini juga ada pertanyaan dari Prilly Bilov. Bagi Kak Prilly, seberapa berharga sih Pril first di dalam hidup Kak Prilly? Berharga banget sih karena aku dari awal berkarir itu kan yang tadi aku ceritain ya aku banyak ngalamin hal-hal yang gak enak tapi yang selalu ngebuat aku bangkit itu dukungan fans aku sih sebenarnya April First kayak banyak banget kejadian-kejadian yang ngebuat aku down dan aku cuma nelfon ketua fanbase aku dan itu ketua fanbase udah jadi sahabat aku sendiri Tiara namanya Tiara Ambar Rere Okta Betty 5 orang itu mereka yang apa ya kayak terdepan gitu untuk mengatur fanbase tapi mereka berlima itu juga udah jadi sahabat aku gitu udah kayak temen gitu bukan bukan fans lagi setiap ada masalah itu aku nelfon mereka terus ceritain masalahnya kayak gimana misalnya pemberitaannya nggak bener aku ceritain ke mereka yang sebenarnya kayak gimana akhirnya sesimpel kayak ya udah deh kita bawa April First ya ke lokasi atau ya udah deh kita bawa April First ya ke rumah gitu dan ngelihat mereka ngelihat April First gitu di depan aku terus nguatin aku ngehibur aku tuh udah langsung ngebuat aku bangkit dan ngebuat aku kayak ya udah gitu there's no reason for me to give up gitu bener-bener malah ada million reason for me to always stand up again karena April First yang selalu nguatin gitu. Terus aku juga ini sih juga agak sedikit bangga sih sama Kak Prilly karena tuh bener-bener aku merasa fans Kak itu banyak banget dan banyak banget akun fanbase Kak Prilly tuh hebat sih. Banyak Alhamdulillah. banget Alhamdulillah banget sih. Aku juga amazed sampai sekarang tuh aku yang kayak apa sih istimewanya aku ya sampai orang tuh bisa sesayang itu sama aku gitu. Kadang kalau ngelihat account-account zaman sekarang kayak ngebucinin Prilly, galauin Prilly, kembaran Prilly gitu. banyak Account-account itu banget yang kayak yang ngebuat aku yang kayak oh gitu kan kayak so sweet banget gitu. Kayak ngerasa punya pacar gitu kayak mereka malah pacar caption-captionnya lebih online ya. daripada pacar kayaknya. Jadi Iya, kayak apa ya dan mereka yang selalu percaya sama aku they always believe in me gitu ada berita apapun mereka percaya sama aku lebih percaya sama aku daripada berita yang nggak penting terus kayak mereka percaya sama aku kalau aku bisa ngelakuin ini misalnya kayak aku mau launching buku puisi mereka percaya kalau aku emang benar-benar put my heart on it dan akhirnya mereka appreciate my work dengan membeli bukunya dan segala macam terus nonton film aku jadi bukan 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 cuma sekedar fans yang heboh di sosial media doang tapi benar-benar di dunia nyata they really support me gitu benar-benar ngedukung aku nge-support aku gitu padahal kalau misalnya dipikir istimewanya apa sih maksudnya kayak
well, kita selalu punya that kind of insecurity within ourselves kan, yang kayak perasaan gue biasa-biasa aja, nggak cakep-cakep banget juga gitu. Tapi kenapa sih orang bisa sesayang itu sama gue? Tapi ternyata mereka punya perspektif sendiri, mereka lihat aku dari value yang lain gitu, within myself, bukan yang cuma dari physical appearance aja gitu. Oke. Nah ini juga nih ada yang nanya dari Levin Kola, cara menghilangkan insecure ala Prilly gimana sih? Cara menghilangkan, well, sampai sekarang aku masih suka insecure kok. Cuma yang paling penting adalah keluar dari lingkungan yang toxic gitu. Karena misalnya gini, kita punya insecurity, terus lingkungan kita juga mendukung insecurity itu. Akhirnya kan kita jadi makin nggak pede kan. Nah, tapi kalau misalnya kita punya lingkungan yang positif, di saat kita insecure, terus teman-teman kita bisa nge-support kita, orang-orang terdekat kita bisa kayak, enggak, lo tuh nggak kayak gitu kok. Enggak gitu. Akhirnya kita jadi, iya ya, gue nggak kayak gitu ya. Iya, enggak gitu. Dan learn to love yourself more gitu. Kayak, dan ngelihat kekurangan kalian itu jadi kelebihan kalian gitu. Kayak aku misalnya, apa sih cewek insecure-nya paling kalau dikatain fisik gitu kan. Iya, Apaan sih lo pendek, cabi, gendut, iya. whatever gitu. Itu aku sih udah gak ngaruh lagi kalau dikatain itu, kayak bodo amat gitu. Dulu waktu masih umur belasan, yang ngaruh lah ya orang anak umur belasan dikatain kayak gitu gitu. Apalagi lingkungan aku juga yang pada saat itu toksik juga gitu, nggak yang nyemangatin atau apa. Terus akhirnya aku yang kayak ya akhirnya sakit dan segala macam. Cuma sekarang berjalannya waktu aku ngelihat kekurangan aku sebagai kelebihan gitu. Mungkin aku emang nggak tinggi gitu, tapi karena aku nggak tinggi aku bisa dapet peran nih anak-anak SMA terus sampai sekarang gitu. Di saat teman-teman ya loh, di saat teman-teman seumuran aku lainnya udah perannya sebagai ibu-ibu hamil segala macam. Aku masih jadi anak kecil terus perannya, which is berarti karir aku bisa lebih panjang. Kayak kita lihat aja positifnya gitu loh. Karena kalau kita insecure, aduh gue pendek, temen-temen gue tinggi, gue kalau foto kecil sendiri ya itu nggak akan ada habisnya. Kita bakalan kayak nggak cinta sama diri kita dan nggak bersyukur. Bener-bener. Terus kayak, aduh gue cabi banget dikatain gendut bulat mulu sama orang. Terus kalau ngeliat positif, ya karena pipi gue cabi, gue jadi lebih muda dari umur. Muda kelihatannya atau gimana? Ya, atau apa gitu. Mungkin kalau gue tirus, settingannya nggak kayak gini, pasti jelek gitu. Allah lebih tahu lah apa yang pas buat hambanya kan gitu. Jadi kayak gitu. Wah, sinyalnya jelek. Oke, guys. Iya nih. Oke. Udah ya. Katanya kayak Mae gitu ya, Kak. Iya, kayak Mae. Kebetulan aku juga lagi meranin apa namanya? Tomboy banget ya. Dan karakter Mae itu benar-benar bisa ngebuka perspektif aku juga sih, dialognya dia, adegan-adegannya dia di saat dia tomboy banget, terus mantan pasangannya cantik badai bak model gitu kan, tapi dialog dia yang kayak ya udah, setiap orang kan punya kelebihan masing-masing gitu. Randy udah mau sama gue, berarti gue punya hal yang mantan yang nggak punya atau apa gitu. Nah itu akhirnya membuka diri aku, bener juga ya ini dialog ya, harusnya ini gue apply ke dunia nyata juga. Oke, mungkin ada juga apa namanya question box lain yang mau dibaca-bacain. Oh iya, oke, aku lihat ya. Katanya cara menahan emosi atas julitan netizen di saat puasa gini gimana ya? Ih, kamu jangan emosi, itu netizen lagi bagi-bagi pahala, lagi puasa tuh. Iya, benar. Iya, lagi puasa terus dijulitin, itu berarti dia lagi transfer pahala ke kita. Justru kita harus makasih. Oh, ini penting banget nih. Pril, gimana caranya ngasih pengertian ke ortu kalau kita nggak bisa pulang karena takut membawa virus ke rumah? Nah, ini kamu benar-benar harus pelan-pelan sih kalau ngomong sama orang tua. Karena ada beberapa orang tua mungkin yang nggak ngerti betapa bahayanya virus corona ini. Dan maksudnya membawa virus itu, kita nggak ada ciri-ciri apapun, tapi bisa jadi virus tuh nempel di kita. Jadi kamu harus pelajarin virus corona itu kayak gimana, dan kamu jelasin ke mereka gitu secara sistematis gitu. Kenapa kamu nggak pulang dulu? Satu, kan memang dilarang pemerintah, kita nggak boleh mudik ya, jangan ya. Terus dua, proses kamu pulang, kamu harus naik angkutan umum misalnya, terus harus megang, misalnya di kereta harus megang apa, megang itunya, duduk apa, bersentuhan sama orang.
that's very dangerous for you. Karena kamu nggak tahu tuh itu virus corona nempel di mana gitu, nempel di kursi kah, nempel di baju orang kah, atau apa. Nah, kamu harus melewatin proses itu yang nggak aman buat kamu. Kalau misalnya kamu udah pakai sarung tangan, udah pakai masker, terus kamu lupa nih tiba-tiba nih buka masker, terus giniin hidung aja Iya. atau ngucek mata, itu udah Gatel langsung gitu masuk. ya. Itu udah langsung masuk virusnya. Jadi benar-benar sangat mudah virus COVID-19 itu untuk masuk ke tubuh kita. Dan kalau kitanya nggak kenapa-kenapa, itu berarti kita pembawa virus. Dan kalau kita nularin ke orang tua yang imun tubuhnya udah lemah dan riskan banget, itu bisa lebih membahayakan untuk mereka. Jadi benar-benar kamu harus ngomong secara pelan-pelan. Terus kamu juga kalau bisa capturein tuh fakta-fakta yang ada tentang coronavirus biar orang tua kamu baca. Aku rasa mereka pasti akan ngerti gitu, karena ini juga demi kebaikan kan, apalagi pemerintah juga udah bilang kita nggak boleh mudik gitu. Betul sih. Terus kan juga karena kan juga sekarang kereta, kapal, pesawat kan juga udah nggak ada, maksudnya udah nggak ada lagi jadwal sebenarnya sih. Kalau misalnya iya benar banget. Iya, jadi bisa dari situ juga kamu bilang aja kayak udah nggak ada lagi jadwal untuk iya benar banget. transportasi. Kegiatan positif apa yang dilakukan Prilly selama di rumah aja selain olahraga? Aku kerja, I literally work from home gitu. Aku ngatur bisnis aku bener-bener cuma dari laptop aja, terus meeting segala macem. Terus aku juga mau menggalang dana lagi dari organisasi Gcraft. Terus mau launching produk itu banyak banget yang diurusin karena aku sendiri, bener-bener sendiri. Karyawan aku 3 untuk yang clothing line. Terus juga launching kalung apa segala macam itu semua juga kita lakukan via online. Jadi aku benar-benar work from home. Belum lagi aku, jangan lupa teman-teman, aku masih kuliah. Aku masih semester 6. Iya. Jadi aku lagi ngejar tugas nih abis live ini. Tugas pasti ya. Abis live ini selesai aku langsung ngecek tugas aku karena minggu depan aku udah UTS. Jadi so many things yang aku lakuin sebenarnya di rumah. Malah olahraga dan masak udah jarang nih karena udah nggak bisa bagi waktu sama kerjaan. Aku kerja tuh dari pagi sampai malam, mau sahur itu masih buka laptop gitu. Ini juga ada nih yang dari Anita Putri Lubis. Cara mengatasi mager berat untuk kerjaan skripsi gimana ya? Apalagi fase kayak gini kan jadi makin mager. Gimana tuh? Aku ngerti banget sih. Cuma kalau aku tipenya yang nggak senang kalau nggak ngerjain. Jadi udah pasti aku ngerjain. Kayak deadline tanggal 18 Maret aku mau kerjain hari ini selesai. Jadi kayak aku orangnya sangat nggak tenang kalau belum ngerjain tugas. Cuma mungkin kalau skripsi beda kali ya, karena tenggang waktunya lebih panjang kan. Mungkin kamu pikir aja kalau misalnya kerjaan itu ditunda, maka akan banyak kegiatan-kegiatan lain yang tertunda juga karena pekerjaan yang ditunda tersebut gitu. Jadi kamu pikirin efek negatifnya kalau kamu mager. Mungkin nanti di saat udah deadline ternyata malah belum nyelesain sama sekali, terus disuruh revisi nggak siap sama sekali gitu. Dan menurut aku ya, di saat kayak gini itu justru kan kamu punya banyak waktu untuk pikir gitu kan, untuk berpikir di rumah doang dan segala macam. Jadi malah lebih enak kali ngerjain skripsinya, jadi lebih santai, bisa sambil rebahan. Iya, bisa sambil rebahan. Terus kan puasa juga kita nggak ada kegiatan apa-apa gitu ya, bisa sambil yang kayak lihat-lihat ngerjain gitu. Dan kalau misalnya udah sebelum deadline tuh perasaannya pasti tenang banget gitu. Apalagi untuk kaum rebahan pasti seneng banget lah di rumah ini, cuma tinggal tidur ya kan, untuk kaum rebahan. Iya, dan untuk kaum rebahan ini adalah saatnya kamu berkontribusi untuk negara, menyelamatkan bangsa kita dari COVID-19. Oke, juga ada ini pertanyaan dari I love you.13. Ada list yang kakak pengen banget gak dilakuin setelah pandemi ini berakhir? Banyak sih, aku juga banyak sih. Aku bahkan saking banyaknya aku tuh udah nggak tahu lagi loh pas ditanya kayak I don't even know what I want anymore gitu, karena bener-bener apa ya gitu. Yang jelas sih udah nggak sabar pengen kerja banget, udah nggak sabar pengen syuting karena itu adalah pekerjaan yang aku tunggu-tunggu dari 2019 sebenarnya, dan gak nyangka banget di 2020 harus aku tunggu-tunggu juga karena COVID-19.
Jadi udah gak sabar pengen reading film terbaru aku. Terus udah gak sabar banget selain reading pengen launching buku aku, pengen bisa roadshow keluar kota ketemu sama kalian semua. Terus udah gak sabar banget pengen main ke kampus. Terus udah gak sabar banget pengen cuma keluar rumah. Terus udah gak sabar banget pengen ke rumah temen aku, ngumpul sama sahabat-sahabat. Jadi kayak pokoknya langsung corona ini hari ini kelar, besok aku langsung nongkrong kita. menjalankan aktivitas aku secara normal, langsung keluar, langsung ngumpulin temen aku untuk ke rumah. Karena kan aku baru pindahan juga gitu. Tapi selama di rumah ini bosen banget gak sih, Kak? Jujur awalnya bosen banget, sampai sekarang udah kebiasa gitu. Kebiasa. Malah yang aku takut adalah gimana ini ya kalau misalnya udah bisa kegiatan lagi gitu. Maksudnya kayak bingung gak ya nanti tiba-tiba udah rutinitas lagi, udah keluar rumah. Karena udah kebiasaan di rumah, diem, komunikasi sama orang cuma lewat live kayak gini doang gitu. Iya, lewat live, bener-bener. Jadi aku mikirnya kayak gimana jadi ya? mager beneran ya ke depannya. Takutnya jadi mager beneran, dan takutnya jadi kayak bingung gitu loh. Sampai kata temen aku, jangan sampai kita selesai corona jadi manusia purba yang kayak nggak tahu caranya komunikasi sama orang gitu, ngobrol sama orang gimana, bingung ya banget, udah awkward gitu kan. Cuma ya jangan sampai ya. Jadi kayak ya udah terbiasa di rumah, jadi ya udahlah gitu. Oke. Nah, terus biasanya apa sih yang dilakuin Kak Prilly untuk menjaga mood sama di rumah aja? Apalagi kan selama bulan puasa ini kan yang biasa kita keluar untuk beli takjil, terus kita bukber bersama teman-teman, terus sekarang kita cuma di rumah aja. Itu gimana sih menjaga mood kita yang baik selama di rumah aja? Kalau aku sih talk to people. Bener-bener kayak hubungin teman terdekat kalian dan talk to them gitu. Jadi aku tuh bener-bener setiap malam aku video call sama teman-teman aku. Bener-bener kayak hai, ceritain hari ini kayak gimana, ceritain apa yang jadi beban kita gitu. Karena kan sometimes cerita sama teman kan lebih luas ya. Jadi kayak bener-bener ceritain semuanya, aduh pusing banget dan segala macam. Terus akhirnya mereka bisa menghibur kita, dan akhirnya kita bangkit lagi moodnya gitu. Terus ya udah cerita aja gitu sama orang gitu. Jadi benar-benar kalau lagi nggak mood ya talk to people, talk to someone that you love gitu. Itu pasti akan bisa pengaruh banget. Iya sih, bener sih. Ataupun juga bisa main games ataupun apapun itu, ngelakuin hobi yang disuka masing-masing. Yes, kalau kalian suka main game silahkan. Aku tuh nggak bisa main game sama sekali. Jadi kayak aku sangat-sangat ini ya, kayak orang tua yang terjebak di tubuh anak 23 tahun. Karena aku nggak suka main games, aku nggak suka ya ikut-ikutin tren zaman sekarang gitu. Jadi kayak ya aku cuma diem kerja udah gitu, nggak suka gimana-gimana lagi. Jadi ya paling yang bisa membangkitin mood aku yang ngobrol sama orang gitu. Ini juga ada nih dari Mila.amanah. Kak Prilly umurnya berapa sekarang dan apakah udah ada niat buat nikah? Aku umur 23. Aku umur 23. Niat untuk nikah nggak ada, jujur. Jujur belum masih lama banget. Karena gini, emang manusia cuma bisa berencana, Allah yang menghendaki. Tapi rencana aku memang aku menikah di umur 30 gitu. Karena aku udah punya rencana 6 tahun ke depan aku mau ngapain gitu. 6 tahun ke depan aku udah punya rencana mau ngapain. Dan tahun ke-6-nya insya Allah kalau ada jodoh ya guys, aku nikah gitu. Amin sih. Tapi kalau nggak ada jodohnya ya berarti harus nunggu lagi gitu. Jadi ya nggak tahu, sedikasinya sama Allah aja mau kapan dikasih jodohnya gitu. Aku sih kalau rencana aku sih 30, tapi kalau Allah mau kasih cepet ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak dijadikan beban, nggak dijadikan target gitu. Iya sih, benar-benar. Mungkin dari Kak Prilly ada lagi nggak mungkin question box yang mau dibaca-bacain? Coba ya kita bacain lagi. Ayo yang di komen kalau mau nanya juga boleh loh. Ini
banyak yang kayak hai hai Kak Prilly gitu-gitu sih. Kak Prilly cantik Iya, banget. makasih. Kaprinya kuliah di mana? Aku kuliah di London School. Hmm. Ini kenapa jadi nanya-nanya cowok ya? Di spam aku. Kaprili cewek Scorpio suka galau banget ya. Nggak tahu, aku Libra. Oh, Kak Prilly Libra ya? Aku Hmm. Libra. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Jujur, aku kayak nggak. I'm not the right person to answer that questions. Karena kalian harus tanya sama dokter. Aku kan hanya orang biasa yang ikut mensosialisasikan informasi yang aku tahu dan aku kuasai gitu. Menurut Kaprilly, sampai kapan COVID? Ini kepencet. Nggak tahu ya, sampai kapan COVID ini. Katanya sih ada yang Iya bilang sih. Juli udah bisa. Banyak sih, terus juga katanya ada yang bilang juga sampai akhir tahun ini kayak emang masih nggak tahu kapan sih, dan emang nggak ada pasti tanggal kapan karena kan bukan kayak lagi event gitu loh ini tuh corona ini, jadi Ini nggak tahu menarik sih kapan. sebenarnya. Gimana pendapat Kaprilly tentang napi yang dibebaskan dan sekarang kejahatan banyak banget di mana-mana? Wah. That's very heavy questions gitu. Mungkin aku nanti entah aku I don't know but aku nggak tahu tentang pemerintahan gitu, jadi kayak I don't know, aku masih nggak tahu pertimbangan pemerintah membebaskan napi itu apa sebenarnya. Cuma kan pertimbangannya takut corona tersebar di lapas dan segala macam. Cuma kalau dari perspektif aku ya sebenarnya kan di lapas itu napi kan juga nggak keluar kan, nggak kemana-mana kan, harusnya karena napi nggak kemana-mana ya virus coronanya juga mau masuk lewat mana, karena mereka kan juga nggak keluar di situ aja gitu. Sebenarnya aman sih kalau napi nggak usah dikeluarin tapi disemprot disinfektan lapasnya, Ya, mereka ya, ya dikasih mereka masker atau mereka juga dapat alat pelindung kesehatan, masker, yang sanitizer gitu. Karena dengan napi dibebaskan, krisis yang kita alami jadi dua, krisis virus dan krisis kriminal gitu. Kita jadinya iya. akhirnya sekarang takut gitu, keluar rumah bukan takut corona tapi takut dibegal juga gitu, apalagi banyak banget Jadi nambah takutnya ya. jadi nambah takut gitu, banyak banget kan berita-berita yang ada tiba-tiba ada begal dan ternyata yang ngelakuin begalnya adalah napi yang dibebaskan gitu. Dan maksudnya gitu, there's a reason for them untuk ada di dalam penjara gitu, ada kejahatan yang memang pernah mereka lakukan gitu. Dan kalau misalnya sampai dilepas, kita nggak punya garansi, kita nggak punya jaminan untuk dia tidak melakukan hal yang sama gitu kan, kejahatan yang sama gitu. Jadi jangan sampai yang kita hadapi jadi berlapis-lapis, sudah menghadapi virus, penyakit, menghadapi juga kejahatan gitu. Sampai akhirnya kan sekarang mau dimasukin lagi kan katanya. Aku belum baca berita lagi. Kalau itu juga kurang tahu sih. Belum baca berita lagi aku, jadi buat kalian yang tahu mungkin boleh ikutan komen karena aku nggak tahu. Cuma that's from my perspective and from my point of view. I'm so sorry kalau misalnya menyinggung siapapun gitu, karena kalau dari point of view aku memang ya sekarang yang kita hadapi jadi berlapis-lapis gitu. Tak keluar rumah takut, mau ke grocery shopping aja terus tiba-tiba baca grup WhatsApp keluarga ada yang kena, ya ada yang mobilnya dipecahin pas lagi di supermarket, ada Ini yang lagi apa, kita jadi takut gitu kayak waduh ini bukan takut corona lagi, takut kita kena takut kita kejahatan, kenapa-napa ya karena takut kita kenapa karena dijahatin orang gitu, karena banyak banget orang di luar sana gitu. Ya akhirnya ya menurut aku jadi fokusnya udah kemana-mana nih gitu, fokusnya udah selain ke napi yang dibebaskan lalu ke COVID-19 yang korbannya yang sekarang belum kelar kan sebenarnya. terus bertambah gitu. So, from my perspective, I don't really agree with that kebijakan gitu. But ya itu keputusan pemerintah, kita appreciate aja. Cuma buat aku gitu, I think it's okay to be critical karena aku juga selama ini selalu diam aja. Cuma ya, for me aku nggak setuju sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya pendapat aku salah dan kalian nggak setuju ya mohon maaf lahir batin, karena itu adalah perspektif aku dari anak umur 23 dari tahun, warga biasa ini. dari rakyat biasa gitu, dari rakyat biasa yang ketakutan, yang merasa takut gitu dengan keadaan sekarang gitu. Jadi so sorry kalau misalnya ada yang tersinggung gitu. Terus mau ada yang nanya lagi, aku nggak bisa klik questions
boxnya Nih, deh. aku ada nih dari Camila.Aulia. Siapa orang yang selalu menyemangati? Halo, halo, sorry, tadi ke close. Halo, iya. Aku Apa-apa? ulang kali ya pertanyaannya. Siapa orang yang selalu menyemangati Kak Prilly yang intinya nomor satu di kehidupan Kak Prilly? My parents sih, orang tua aku sih. Mereka benar-benar orang tua yang apa ya? Hmm, mengizinkan anaknya untuk bisa berpendapat gitu, mengizinkan anaknya untuk bisa berpendapat, mengizinkan anaknya untuk punya jalan hidupnya sendiri gitu, sehingga aku bisa seperti sekarang karena aku nggak pernah dipaksa untuk ngelakuin apapun yang orang tua aku mau gitu. Mereka menghargai keputusan aku gitu. Oke, kamu pengen di entertainment industry, kita support gitu. Oke, kamu pengen ngelakuin ini, kita support. Jadi emang mereka sih yang menginspirasi aku. And my mom, she's a very strong woman and independent woman ever. Jadi aku bisa jadi independen dan belajar untuk kuat itu dari mama aku gitu. Mama aku tuh kuat banget gitu, dan dia tuh sangat independen gitu. Dia sebenarnya dia bekerja kan, tapi dia berhenti kerja karena menghargai keputusan papa aku, karena papa aku maunya mama aku ngurus anak gitu. Tapi sebenarnya dari muda dia tuh udah kerja gitu. Terus hamil aku juga dia masih kerja gitu, tapi dia tetap obey sama papa aku, tetap menghargai keputusan papa aku. Terus aku nggak pernah dengar mama aku tuh minta sesuatu sama papa aku gitu yang berlebihan gitu, nggak pernah gitu. Jadi she never ask about anything, jadi benar-benar nggak pernah yang aku mau ini, beliin aku ini gitu. Aku nggak pernah dengar itu dari mulut mama aku, sampai akhirnya aku terlatih untuk menjadi perempuan yang seperti itu gitu. Don't ever ask person gitu untuk jangan nanya untuk orang itu beliin atau orang itu ngasih kita yang kita mau, tapi kita yang harus earn it gitu, kita yang harus belajar untuk bisa dapetin itu gitu. Jadi mama aku sih dan orang tua aku gitu, but my mom she's a very strong woman, jadinya aku terlatih bisa independen dan strong itu juga karena sehari-hari aku ngelihat dia gitu kayak gimana sama papa aku gitu. Oke. Oke nih Kak, karena juga waktu kita juga udah mau habis nih, udah mau sejam, Oke. mungkin ada nggak kira-kira apa ya pesan-pesan untuk Kak Prilly untuk semua yang sedang menjalani buka puasa, yang menjalani puasa, apalagi untuk yang di rumah aja dan juga mungkin kayak untuk yang mau mudik, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Prilly. First, jangan mudik. Karena kamu nggak tahu kamu membawa apa. Jadi jangan mudik, please, 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 please ikutin aja ya, ikutin himbauan pemerintah untuk jangan mudik. Kita harus menghargai yang lain juga, karena ini bukan keputusan hidup kita aja, tapi ini juga kepentingan bersama gitu. Terus coba cari kegiatan-kegiatan positif yang mungkin sesuai sama hobi kalian. Kalau kalian hobinya olahraga, mungkin bisa ngabuburit sambil olahraga. Kalau kalian hobinya masak, bisa sambil masak. Pokoknya apapun hobi kalian, kalian bisa lakuin itu. Dan mulai dari sekarang bikin aktivitas positif. Kalian tulislah di notes kalian yang untuk kalian lakuin gitu selama sebulan ini. Jadi kalian nggak bosan puasanya. Mungkin oke, puasa kali ini harus hatam, ya berarti satu hari kan 1 jus, nah itu kalian kejar. Terus juga oke, puasa kali ini harus lebih sehat, jadi harus olahraga segala macam. Jadi benar-benar bikin aktivitas positif sesuai dengan goals kalian dan yang kalian suka, supaya kalian nggak bosan juga di rumah. Dan jangan lupa bagi kalian yang masih punya rezeki, masih bisa makan enak, untuk sumbangkan rezeki kalian. Nggak usah banyak-banyak, karena 20.000, 10.000 itu aja berarti buat mereka yang membutuhkan gitu. 20.000 itu udah bisa beli sekitar 3 masker, ya kan? 3 masker kain, sekitar 3 masker kain gitu. Dan berarti 3 orang yang terselamatkan dan 3 orang yang kalian bantu. Jadi nggak pengaruh betapa nominalnya, tapi niat kalian untuk berkontribusi di saat kita sedang kayak gini gitu. Dan semoga puasa ini jadi lebih berkah buat kita semua, dan kita bisa lebih introspeksi diri kenapa Tuhan ngasih musibah ini ke kita, dan semoga bisa kembali normal lagi. Amin. Amin sih, pastinya. Terus aku juga mau sekali lagi aku juga mau ucapin banget sama Kak Prilly yang udah mau luangin waktunya untuk bisa live bareng sama aku. Thank you banget Kak Prilly, baik banget sumpah. Makasih banget. Iya, sama-sama.
Terus juga untuk semua yang udah apa namanya nih join live kita dari awal sampai sekarang, aku juga mau ucapin makasih. Ya pokoknya intinya aku mau ucapin makasih banget untuk Kak Prilly dan atas bantuan Kak Prilly. Thank you banget. Dan semoga aja apa namanya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktunya pastinya. Amin, amin. Thank you banget ya. Makasih banget semuanya udah nonton. Iya, Thank you makasih sehat semuanya. udah bantuin Thank aku you. untuk galang dana, udah bantuin Iya, aku juga sama-sama untuk pasti. nyumbang ke semuanya. Thank you banget. Makasih ya semuanya udah nonton. Maaf kalau ada Ya, pertanyaan thank you semuanya. yang nggak dibalesin, dan buat kalian yang komen-komen nggak enak, semoga dapet hidayah ya lagi puasa. Dadah. Dadah semuanya. Thank you, Bye. Kak.